sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kedua, tidak tumpang tindih. Ketiga, mempunyai data teknis. Data teknis itu artinya mempunyai laporan eksplorasi, kemudian mempunyai studi kelayakan, mempunyai dokumen lingkungan baik berupa ANDAL RKLPL maupun dalam bentuk UKLUPL, serta melakukan atau membayar kewajiban finansialnya. Jadi kewajiban finansial ini antara lain land atau royalti serta pajak-pajak. Itu jadi tidak ada yang aneh dari suatu persyaratan CNC itu. Nah, jadi bila mana sudah CNC kemudian menandatangani fakta integritas itu berupa bersedia untuk tidak lagi mengekspor dalam bentuk raw material atau dalam bentuk biji pada tahun 2014. Kemudian juga bersedia membangun fasilitas pengolahan pemurnian atau yang dikenal dengan smelter. Jadi smelter ini sebetulnya salah satu fasilitas untuk pengolahan pemurnian. Jadi yang tepat sebenarnya fasilitas pengolahan pemurnian. Jadi sampai dengan 2014 itulah yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi masih dibolehkan untuk ekspor selama untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian perusahaan yang bersangkutan. Kalau saya dapatkan data sementara dari yang masuk dari izin usaha pertambangan yang ada sekarang ini, untuk bauksit itu di Indonesia sekarang ini ada sekitar 46 perusahaan yang sudah CNC, kemudian belum CNC ada 28, cadangan secara nasional ada 425 juta yang kebanyakan di Kalimantan Barat dan di sebagian kecil di Riau ini. Kemudian perusahaan yang dapat fasilitas untuk mengekspor sementara ini ada 26 perusahaan. Smelter yang berniat untuk mendirikan fasilitas pengolahan pemurnian itu ada 17, termasuk perusahaan Indopura Resources ini. Saya kira selingan desa demikian, namun akan kami lanjutkan dengan penutup dari sambutan tertulis Direktur Jenderal. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya kami sampaikan selamat atas pencapaian kerjasama ini dan semoga dengan pembangunan pabrik ini maka diharapkan dapat menjadi pendorong bagi industri bauksit untuk terus melakukan nilai tambah yang pada akhirnya dapat memajukan downstream industri bauksit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam 21 November 2012. Tertanda Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dr. Insinyur Tamrin Sinte. Terima kasih PD Ida Suendra, Direktur Mineral dan Batubara, yang telah menyampaikan arah dan kebijakan pemerintah dalam ini dari Direktur Jenderal yang memang menangani dari Kementerian SDM. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan sambutan, dan ini sambutan yang terakhir sebelum kita makan malam dan hiburan, kami juga ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang pertama kepada Ketua Kadin Provinsi Riau, Bapak Insinyur Yohanes Kennedy Aritonang. Terima kasih, ini Ketua Kadin juga hadir. Kemudian Saudara Magluk Maulana, ini Ketua Kadin Kota Batam. Ini mereka baru saja hadir memberikan konferensi pers bersama Apindo tadi ya, dengan teman-teman buruh menyangkut tadi UMK yang usulannya Rp2.040.000. Ya, ini kita akan nantikan itu.
sambutan puncak malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Dr. Haji Muhammad Surya Rismatil SMH. Beliau adalah Wakil Gubernur dan melatar belakang doktor di bidang ilmu hukum, sehingga mungkin dari perspektif legalitas dan lain sebagainya kami mohon Bapak Wakil Gubernur berkenan menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Direktur Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Saudara Wali Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Pak Dendi Purnomo, Saudara Kepala BP Batam yang diwakili oleh Pak Wayan. Yang saya hormati Presiden Komisaris Indopira dan partnernya Hainan dari Cina, para pengusaha, ketua Kadin baik provinsi maupun kota Batam, rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka acara penandatanganan kerjasama antara PT Indopura dengan partnernya Hainan dari Cina. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yaitu PT Indopura Resources atas undangannya pada malam hari ini, serta apresiasi terhadap rencana pembangunan pabrik pengolahan boksit di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut dan juga Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral yang memberikan arahan kebijakan bahwa produk dari kegiatan usaha pertambangan wajib dilakukan proses pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Harapannya bahwa di tahun 2014 yang akan datang, kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, khususnya kegiatan usaha pertambangan boksit di Provinsi Kepulauan Riau, memberikan peningkatan penerimaan negara dan daerah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah membuka kesempatan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti kita ketahui bersama bahwa lokasi sebaran boksit di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, antara lain di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, serta Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Pusat Survei Geologi tahun 2011, jumlah sumber daya boksit di Indonesia sebesar 700.342.407 ton biji dan 240.898.678 ton logam. Sedangkan jumlah cadangan boksit sebesar 280.393.932 ton biji dan 100.959.000 ton logam. Masih bersumber dari Pusat Survei Geologi untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah sumber daya boksit yang tersebar di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga yaitu 109.343.509 ton biji dan 54.520.014 ton logam. Sedangkan jumlah cadangan boksit sebesar 6.300.000 ton biji dan 1.985.500 ton logam. Indonesia menduduki peringkat nomor 6 terbesar di dunia dengan sumber daya boksit sebesar 1,322 miliar ton atau 5% dari cadangan dunia. Pada 2011, Indonesia merupakan negara dengan produksi boksit nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah 19.494 juta ton atau 9% dari produk boksit dunia. Memperhatikan data pertambangan nasional di atas,
bahwa kegiatan usaha pertambangan boksit di Indonesia memiliki prospek dan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Akan tetapi, dalam rangka pengelolaan pertambangan dan penerapan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, good mining practice, diperlukan komitmen kita bersama untuk mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, dengan dimulainya penandatanganan kerjasama ini, saya berharap dapat kita satukan visi untuk meningkatkan koordinasi di dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di wilayah provinsi Riau ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Indopura dan partnernya Hainan dari Cina. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, kami silakan. Oke, mana nih tadi? Tuh, maaf, saya duluan. Swallowing my pain, killing me so, killing me so, killing me so, killing me so deep, killing me so hard than you and me. Oh, it's only you and me. Oh, it's only you. You know, siapa yang bisa? Just a simple song. I need one year. I need 情的情告别，飞越了时间的极限，拉近你的冰面。静静的相约。Siapa yang bisa nyanyi? Cewek? Hah? Gak mau ya? Jadi siapa? Miss, you want to sing with me tonight? You know, this is I Need One Year. You know the song? No. Siapa? Koko aja? Oh, gak tahu ya? Ada yang tahu lagi ini? Pak, tahu ini? Ada. Mana? Yang atas tuh. Yang mana? Yang dekat cewek yang baju merah itu. Beda itu. Mana? Pak siapa? Yohanes. Pak Yohanes yang mana? Pak Yohanes? Ya. Oh ini. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Yohanes. Pak Yohanes ada lagu I Need One Year, kita boleh dengar suaranya ya. I need one year. I need 你的情告别，岁月了的天的冰点，让静的冰点，静静的相连。谢谢。地球不转，你就是一年。那是代表我爱你。
rasa syukur kita, Bapak Ibu boleh saya undang untuk berdiri bersama. Kita akan kampe bersama-sama, kita akan toast bersama-sama. Itu tanda bahwa kita mendoakan semoga kerjasama ini bisa berlanjut terus-menerus dan bisa membawa hubungan yang lebih baik lagi antara perusahaan Cina dan juga perusahaan Indonesia. Jadi saya undang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, boleh ada musiknya sedikit, keyboard aja gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat gelas kita tinggi-tinggi. Oke. Untuk penandatanganan kerjasama MOU dari kedua perusahaan, kita semua berdoa semoga perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik, membawa berkat untuk banyak orang, membawa berkat untuk para karyawan, membawa kesehatan, berkat berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Kita terus bersama-sama.